Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid dan saya Muhammad Hasmi Nabiullah. Di sini kami akan menjelaskan sebuah paper yang berjudul Proses Tektonisme dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan, yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Khalid dan Muhammad Hasmi Nabiullah, kelas 10A SMA Lazihatul Tulang. Abstrak. Tektonisme merupakan gejala alami yang berupa peristiwa pergerakan lapisan terak bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Peristiwa alami karena tektonisme dapat berupa lipatan, pergeseran, ataupun pengangkatan membentuk struktur permukaan bumi. Tektonisme juga termasuk proses pembentukan permukaan bumi yang diklasifikasikan ke dalam proses alam endogen atau tenaga dari dalam bumi. Berdasarkan luas wilayah yang dipengaruhi dan jadi setidaknya tenaga tektonis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga epirogenesa dan tenaga orogenesa. Tenaga epirogenesa sendiri terbagi menjadi dua, yaitu epirogenesa positif dan negatif. Dan juga tenaga orogenesa sendiri di dalam proses tersebut dapat menghasilkan lipatan atau fold dan patahan atau fault. Dan terjadinya tektonisme mesti akan berdampak pada kehidupan kita. Salah satunya yaitu munculnya beragam logam dan terjadinya gempa bumi. Bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hasmi Nabiullah. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan pertahanan pada struktur tanah di suatu daerah. Yang dimaksud lipatan adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tendangan secara horizontal maupun vertikal, yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkerut dan melipat. Patahan adalah permukaan bumi hasil dari gerakan tekanan horizontal dan tekanan vertikal, yang menyebabkan lapisan bumi menjadi retak dan patah. Ada dua jenis tektonisme, yaitu epirogenesa dan orogenesa. Epirogenesa adalah proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga lambat dari dalam bumi dengan arah vertikal, baik ke atas maupun ke bawah, melewati daerah yang sangat luas. Ada dua epirogenesa. Yang pertama, epirogenesa positif, yaitu gerakan yang mengakibatkan turunnya lapisan kulit bumi sehingga permukaan air laut terlihat naik dan daratan menurun, contoh tenggelamnya pulau-pulau. Dan yang kedua, epirogenesa negatif, yaitu gerakan yang mengakibatkan naiknya lapisan kulit bumi sehingga permukaan air laut terlihat turun dan daratan menaik, contohnya munculnya pulau-pulau baru. Orogenesa adalah pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat yang meliputi wilayah yang sempit. Tektonik orogenesa biasanya disertai proses pelengkungan atau warping dan lipatan atau folding yang terjadi akibat adanya tekanan pada arah mendatar pada lapisan batuan yang terbentuk. Lipatan terbentuk dari dua bentuk dasar, yaitu sinklinan dan antiklinan. B. Rumusan masalah. Pembahasan tentang dampak tektonisme dalam kehidupan. Yang dua, pembahasan tentang gerak epirogenesa. Yang tiga, pembahasan tentang gerak orogenesa. Dan yang keempat, bagaimana pergerakan lempeng tektonik di Indonesia. Lanjut ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Khalid. Oke, kedua pembahasan. Yang pertama, membahas tentang dampak tektonisme dalam kehidupan. Dampak tektonisme terhadap kehidupan. Dampak tektonisme terhadap kehidupan, terjadinya tektonisme pasti akan berdampak pada kehidupan kita. Berikut adalah dampak positif dan negatif dari terjadinya tektonisme, yaitu yang dampak positifnya, yang pertama, keanekaragaman bentuk bumi. Adanya aktivitas tektonisme menyebabkan permukaan bumi memiliki pegunungan, danau, sungai, palung, dan daratan. Munculnya logam-logam berharga. Yang kedua yaitu munculnya logam-logam berharga. Dan yang ketiga, ada pembentukan pegunungan dan juga lembah. Adanya aktivitas tektonik bisa menghasilkan objek-objek dengan pemandangan alam yang indah. Dan dampak negatif dari tektonisme sendiri yaitu yang pertama, munculnya bencana alam berupa gempa bumi, erosi, dan longsor. Yang kedua, turunnya ketinggian pulau tertentu. Beberapa bagian wilayah di dunia mengalami penurunan secara perlahan akibat
terdapat gerakan lempeng bumi. Sebagai contoh adalah tentunya gugusan pulau di sekitar Maluku Barat Daya, sehingga seolah-olah air laut naik. Yang kedua, membahas tentang gerak epirogenesa. Gerak epirogenetik atau epirogenesa merupakan gerak tektonisme atau pergeseran lapisan gerak bumi yang sangat lambat dan berlangsung dalam waktu lama. Gerakan ini meliputi wilayah yang besar dan luas, bisa dikatakan sebagai gerak membentuk kontinen atau benua. Contoh gerak epirogenetik sendiri yaitu penggelaman benua berwarna menjadi sesar Hindia. Gerak epirogenetik ada dua, yaitu epirogenetik positif dan negatif. Yang positif yaitu turunnya daratan sehingga kelihatan permukaan air laut naik. Contohnya turunnya mulai sungai Hudson di Amerika yang dilihat dari kedalaman 1.700 meter. Turunnya beberapa pulau di Indonesia Timur yaitu Kepulauan Maluku bagian barat daya sampai ke Pulau Banda. Dan turunnya adalah sungai Kongo sampai 2 km di bawah permukaan laut. Contoh dari yang negatif yaitu naiknya daratan sehingga permukaan air laut turun. Contohnya naiknya Pulau Buton dan Pulau Timor serta naiknya daratan dataran tinggi Colorado di Amerika. Yang ketiga, membahas tentang gerak orogenesa. Gerak orogenesa merupakan gerakan kulit bumi yang sangat cepat dengan wilayah yang sempit. Biasanya proses pembentukan pegunungan. Contohnya pembentukan jalur pegunungan dunia yang ada di bumi ini, seperti sirkum Mediterania, Rocky Mountain dan lain sebagainya. Yang peristiwa ini dapat menimbulkan sesar dan lipatan. Adapun proses lipatan sendiri atau fold diakibatkan oleh tekanan horizontal dan tekanan vertikal. Proses lipatan adalah bentuk kulit bumi berbentuk gelombang yang terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari dua arah yang berlawanan, sehingga lapisan batuan mengalami proses lipatan dan membentuk puncak lembah lipatan atau syncline dan lipatan atau anticline. Dan yang kedua yaitu patahan atau sesar atau bisa disebut dengan fault. Morfologi hasil tenaga tektonisme lainnya adalah patahan. Bentuk alam ini terjadi karena tenaga endogen pada kulit bumi yang tidak elastis, sehingga bidang yang dilalui tenaga ini akan patah. Patahan terdiri atas greben dan host. Bagian yang merosot disebut greben atau slag, sedangkan yang menonjol disebut host. Dilihat dari arah slip sepanjang bidang patahan, maka ada tiga jenis patahan, yaitu deep slip, stretch slip, dan oblique slip. Pada deep slip, bidang kemiringan dari patahan terjadi pada sudut deep patahan. Oblique slip pada deep slip, bidang kemiringan terletak sepanjang strike, sedangkan pada oblique slip pergerakannya diagonal terhadap bidang patahan. Hal ini kombinasi antara patahan naik atau turun dan patahan membentang. Berdasarkan arah geraknya yang bekerja pada lapisan batuan, morfologi patahan dikategorikan sebagai berikut. Oke, akan saya berikan kepada saudara Hasnil Firman. Berdasarkan arah geraknya yang bekerja pada lapisan batuan, morfologi patahan dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, patahan akibat dua tekanan yang arahnya horizontal dan saling menjauh. Pada kasus ini, dua buah tekanan yang arahnya mendatar dan saling menjauh mengakibatkan adanya retakan besar pada lapisan batuan. Salah satu bagian batuan yang telah retak itu mengalami penurunan. Yang kedua, patahan akibat tekanan vertikal arahnya, dan yang ketiga sesar naik dan sesar turun, dan yang keempat patahan akibat dua tekanan horizontal yang arahnya berlawanan, dan selanjutnya itu pergerakan lempeng tektonik di Indonesia. Wilayah Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia bergerak aktif ke utara dan mendesak lempeng Eurasia. Begitu pula lempeng Pasifik, dan lempeng ini bekerja ke arah barat mendesak lempeng Eurasia dan dari timur. Dengan demikian, di sebelah selatan dan timur Indonesia adalah zona subduksi pertemuan tiga lempeng tersebut. Bab ketiga yaitu penutup. Kesimpulannya, tektonisme merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya dislokasi atau perubahan letak, patahan, dan retakan pada kulit bumi serta pada batuan. Berdasarkan jenis gerak dan luas wilayah yang mempengaruhi
Tenaga elektronik dapat dibedakan atas kira Rodinesa dan Defirodinesa. Cukup sekian. Cukup sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.